Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas, kali ini kita akan membahas tentang perempuan yang melakukan masa iddah. Ini tidak membahas perempuan yang wafat ya, atau suaminya yang wafat, tidak. Kita fokus membahas perempuan yang ditolak oleh suaminya, yang diceraikan oleh suaminya. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang haid, ada yang tidak haid. Bukan hamil ya, hamil juga enggak saya bahas. Kalau hamil kan sampai dia melahirkan. Ada yang haid, ada yang tidak haid. Kalau yang haid itu ayatnya jelas, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang yang diceraikan oleh suaminya kemudian dia adalah orang yang haid, dzawatu haid, maka nunggu 3 kali suci. Hitungannya dulu suci, haid. Sucinya walaupun cuma 2 hari dihitung, suci, haid, suci, haid. Suci yang ketiga sudah dihitung, haid baru waktu haidnya dia boleh untuk menikah. Kalau tidak haid, sudah menopause, sudah tua, maka dia masa iddahnya adalah berapa bulan? 3 bulan, karena memang berdasarkan Al-Quran, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum ini irtabatum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin. Maka perempuan-perempuan yang ya'isna menopause itu masa iddahnya 3 bulan. Masalahnya sekarang, ini perhatikan ini yang di belakang ini. Masalahnya sekarang ono perempuan yang dia itu ikut KB, mau suntik ataupun apa, biasanya pengaruh KB suntik, itu headnya kadang sampai nggak head sama sekali. 1 tahun nggak head, 1,5 tahun juga nggak head. Nah, ini juga repot ini. Mau pakai hitungan bulan dia termasuk orang yang head, mau hitungan head sementara headnya sangat lama, menyiksa seorang perempuan. Bagaimana ini? Nah ini. Tapi sebelum itu saya kasih tahu dulu, kenapa kok perempuan itu kok harus melakukan masa iddah? Apa masa iddah itu? Masa itu masa menunggu atau masa penantian seorang perempuan untuk boleh menikah lagi. Apa alasannya perempuan itu kok harus melakukan masa iddah? 1, maksudnya masa iddah itu adalah bara'atur rahmi, membersihkan rahimnya. Jadi khawatir ada, mohon maaf, ketika dia hubungan suami istri dengan suami yang pertama, ada sperma yang masuk, kemudian ternyata menjadi janin. Ketika dia langsung nikah dengan laki-laki yang lain, berarti kan dia masih membawa janinnya suami yang pertama. Lah itu menjadikan orang harus menunggu masa iddah. Namanya apa? Bara'atur rahmi, untuk membersihkan rahim. Yang kedua, kalau ada yang masih ngomong gini, loh Gus, sekarang kalau bara'atur rahmi gampang, pakai USG, itu tahu sudah, bawa ke dokter kandungan, dicek pakai USG, nanti langsung ketemu. Lah alasan yang kedua ini yang tidak bisa pakai USG apa? Alasan ta'abudi. Apa ta'abudi? Mematuhi perintah Allah dalam Al-Quran. Perintah Allah dalam Al-Quran jelas, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru, bahwasanya perempuan yang diceraikan oleh suaminya harus menunggu 3 kali suci, atau ini irtabatum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin. Perempuan yang ya'isna, perempuan yang masa menopause, itu dia harus menunggu 3 bulan, hitungan harinya 3 bulan. 3 bulan itu berapa hari Mas? Berapa?
90 hari. Ya, 3 bulan 90 hari. Nah, ada hikmah dalam hal ini. Hikmahnya apa? Selama 3 bulan itu si suami biar mikir-mikir. Siapa tahu suami masih akan kembali lagi. Kalau kembali lagi atau rujuk kepada istrinya, maka dia tidak perlu akad nikah. Dia cukup mengucapkan kepada istrinya, roja'atuki, aku kembali kepadamu. Sudah langsung menjadi istrinya kembali. Ada yang tidak percaya dengan masa iddah ini. Ini perhatikan ini. Ada yang tidak percaya dengan masa iddah. Kenapa kok perempuan kalau setelah diceraikan suami harus menunggu 3 bulan baru dia boleh untuk menikah lagi? Padahal sekarang alatnya canggih. Kalau hanya untuk mengetahui bersihnya rahim, itu cukup dengan USG, ngerti sudah rahimnya bersih, rahimnya tidak ada calon janinnya. Ada satu dokter dari Amerika itu yang meneliti ini. Diteliti, ya apa ini sebenarnya? Orang itu kalau pinter neliti, Al-Quran diteliti, mosok harus nunggu 3 bulan. Ternyata diteliti, ternyata mohon maaf, rahim atau vagina juga miliknya perempuan itu ketika dimasuki miliknya laki-laki, itu dia langsung ada sel-sel khusus yang menjaga unsur genetik. Genetik itu ya genetiknya setiap orang itu. Sehingga akan hilang genetik itu kurang lebih 3 bulan. Itu hebatnya agama Islam. Dan itu baru diketahui sekarang-sekarang ini karena ada ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran itu menguatkan bagaimana ajaran Islam itu luar biasa. Kalau di bawah 3 bulan, contoh ada perempuan nikah dapat 1,5 bulan, nikah lagi habis diceraikan oleh suaminya, sementara genetiknya laki-laki yang pertama itu masih ada, maka anaknya akan mewarisi 2 genetik, genetik suami yang pertama dan genetik suami yang kedua. Jadi seperti anak campuran. Enggak jelas. Loh, anakku biyen sifatku ngene, kok bisa ini sifatnya kayak gini? Oh, ternyata genetiknya dipengaruhi daripada suami yang pertama. Sehingga untuk hilangnya genetik ini harus menunggu 3 bulan baru genetik yang pertama sudah tidak ada lagi. Bahkan ada yang lebih teliti lagi. Ini saya suka ini. Ada dokter yang aslinya non muslim, gara-gara neliti ini dia masuk Islam. Masa orang Islam itu kalau mau nikah harus nunggu 3 bulan. Sementara non muslim itu kalau cerai ya cerai aja, nanti setelah itu langsung nikah lagi. Setelah dia teliti, ternyata di dalamnya seorang perempuan itu ada semacam sidik, bukan sidik jari, sidik pasangan laki-laki. Jadi ya kayak stempel, betul. Jadi setiap orang itu punya sidik sendiri-sendiri, kayak ada stempelnya itu. Lah stempelnya laki-laki ini akan ada ketika dia 3 bulan itu hilang, baru dia akan hilang stempelnya itu. Genetik sidiknya itu akan hilang. Sehingga dia neliti, bener apa enggak sih kayak gini. Akhirnya dia neliti di negara yang mayoritas Islam. Diteliti perempuan-perempuan itu, ternyata sidiknya hanya ada 1. Setelah dia neliti di daerah yang pergaulan bebas, perempuan itu sidiknya di dalamnya ada yang 7, ada yang 9. Berarti ini perempuan senang ganti-ganti pasangan. Nah ini hebatnya agama Islam. Sehingga dia akhirnya cerai dengan istrinya, ternyata istrinya itu dia nikahi menemukan di situ ada 3 sidik. Oh berarti istrinya nggak beres ini. Dia akhirnya meyakini bahwa satu-satunya agama yang mengajarkan tentang menjaga kehormatan itu adalah agama Islam. Karena agama Islam menjaga perempuan, betul-betul menjaga. Kenapa? Karena perempuan itu sidiknya itu ketika dia berhubungan suami istri dek,
itu hilang selama 3 bulan. Setelah 3 bulan baru dia kok ada laki-laki lain yang masuk, maka sidiknya laki-laki yang pertama sudah hilang, ganti sidiknya laki-laki yang baru datang. Hebatnya masalah apa? Masa iddah, menunggu masa iddah. Lah sekarang pertanyaannya begini. Ini nanti kalian harus kalau ditanya orang ini jawabannya. Perempuan yang ikut KB itu kan headnya lama. Tanya ke ibu kamu. Ibunya mbak-mbak ini tanya, "Bu, sampean ikut KB apa?" "Suntik head, Bu." "Enggak, Dok. Kadang saya sampai setahun setengah, setahun enggak head." Lah sementara dia adalah perempuan yang head. Maksudnya hitungannya hitungan perempuan yang head 3 kali suci. Kalau sekarang headnya dia nunggu 1 tahun, berarti kan masa iddahnya lama sekali, melebihi masa iddahnya orang yang menghamil sampai melahirkan. Hamil sampai melahirkan 9 bulan. Ini kalau mengikuti yang darah head, berarti dia kadang sampai setahun setengah baru boleh nikah. Maka bagaimana? Dalam kitab Al-Baijuri diterangkan, wahia min dawati aiswahibil haid, hitungan orang head. Maksudnya hitungannya orang head itu berarti ngitung 3 kali suci. Itu apa gambarannya? Bi angkana tahidu walau marrotan walam tablugh sinal yaksi. Syaratnya orang masuk kalau dihitung dengan hitungan 3 kali suci, itu syaratnya ada 2. 1 pernah head walaupun 1 kali. Nomor 2 belum sampai umur menopause. Contoh, ini perhatikan, ada perempuan head 1 kali tok, setelah itu suci terus, selama sucinya itu dia pernah head walaupun 1 kali dan dia belum sampai umur 60 tahun, maka ngitungnya dia tetap ikut hitungan suci, ikut hitungan salah 1 kuru. Tidak ikut hitungan bulan. Contoh, ada perempuan umur anggaplah 19 tahun. Dia pernah head 2 kali. Terus dia nikah. Setelah nikah dengan suaminya, terus dia punya anak 1, suruh ikut KB. Setelah itu dia enggak head lama, tapi kan pernah head kan kemarin? Dan umurnya dia masih 19 tahun, belum sampai umur menopause. Umur menopause itu 62 tahun. Maka hitungan dia tidak dihitung dengan hitungan 3 bulan, tapi hitungan dia tetap hitungannya ikut hitungan 3 kali suci. Berarti kalau 3 kali suci nunggu dia head. Seumpama headnya setahun sekali, head 1 tahun. Head lagi 2 tahun, head lagi 3 tahun, berarti dia bisa jadi masa iddahnya 3 tahun, tidak 3 bulan. Sehingga dikatakan fa'iddatuhu salah 1 quru wa in talat, maka iddahnya dia 3 kali suci walaupun lama. Tidak boleh iddahnya pakai hitungan bulan. Contoh, ada orang pernah head, terus dia nggak mau pakai masa suci, maunya pakai masa 3 bulan. Oh enggak usah, pakai hitungan bulan saja, berarti 3 bulan atau 10 hari. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Hitungan 3 bulan itu adalah hitungan orang yang sudah tidak head. Orang yang sudah tidak head itu umurnya kurang lebih 62 tahun. Atau dia enggak head sama sekali, ya berarti boleh. Contoh, ada perempuan umur 15 enggak head, 16 enggak head, 17 enggak head, 20 enggak head. Umur 20 dia nikah diceraikan sama suaminya, ya berarti dia hitungannya hitungan tidak head atau hitungan pakai karena dia tidak pernah. Kalau dia sudah pernah head 1 kali pun dan umurnya belum umur 62 tahun, maka dia tetap hitungannya pakai hitungan apa? Salah 1
quru atau hitungan suci atau hitungan haid. Paham nggak? Paham nggak yang belakang ini, yang besar? Paham nggak anu? Paham? Ya. Wa in talat au istajala kal haid bidawain, atau haidnya dipercepat dengan obat. Kan ada sekarang obat mempercepat haid ada. Ada obat memperlambat haid. Ini kalau dia dipercepat pakai obat pun juga bisa akhirnya. Contoh, ada perempuan haid 15 hari, haid 1 hari, kemudian dia minum obat. Obatnya menghentikan haidnya sampai 15 hari. Kemudian haid lagi 2 hari, suci lagi 15. Berarti bisa-bisa dia hanya kurang lebih 50 hari sudah selesai masa iddahnya. Karena haidnya dia hanya, sucinya dia hanya nunggu 3 kali. Dia mempercepat haidnya dengan pakai obat juga bisa. Di sini nggak ada masalah. Sehingga dikatakan oleh para ulama, fata'taddu bil akra, perempuan yang ikut KB tadi itu masa iddahnya dengan hitungan akra. Akra itu apa? Masa suci dan masa haid. Hatta tablugha sinal ya'si, sampai dia umurnya orang yang menopause. Berapa umurnya orang yang menopause? Wahwa isnatani wasituna, orang yang menopause itu umurnya 62 tahun. Summa ba'dahu, kalau sudah umur 62 tahun, loh ini berat sekali loh ini ya. Contoh sekarang, summa ba'dahu ta'taddu bil ashhur, maka setelah itu umur 62 tahun baru dia hitungan haidnya, hitungan masa iddahnya pakai bulan. Coba sekarang begini ngitungnya. Ada perempuan diceraikan umur 20 tahun. Diceraikan umur, dia sudah pernah haid. Maka dia hitungannya tidak pakai bulan. Hitungannya dia nanti terus nunggu umur dia 62 tahun kalau dia tidak haid sama sekali dengan memakai hitungan bulan. Lama, bisa sampai 20 tahun ini. Maka saran saya pernah tanya ke dokter, gimana Pak dokter kalau kondisi seperti ini? Kalau kondisi seperti ini Gus, ya kasihan perempuannya kalau dia harus nunggu sampai umur tua boleh nikah. Terus gimana? Bawa ke kedokteran. Itu dokter kandungan. Nanti dokter kandungan tuh ada obat untuk biar dia keluar darah, itu ada. Ternyata solusinya di akhir zaman itu ada. Apa? Cek ke dokter. Solusinya datang ke dokter. Setelah datang ke dokter baru dia tanya, ada enggak dokter obat agar cepat keluar darah? Apa? Haid. Itu istajala al haid bidawain. Minum obat agar keluar darah haid. Ada sekarang. Sehingga kalau dia keluar darah haid, hitungannya nanti tidak lagi pakai bulan, tapi hitungannya pakai apa? Pakai hitungan suci. Lah ini sulitnya orang KB. Dan kemarin saya ditanya oleh salah satu ulama, gimana nih Gus kasusnya kalau seperti itu? Ya tetap harus pakai hitungan suci. Kiai, saya jawab kayak gitu. Terus kalau sucinya lama, wa intolat, walaupun lama sucinya, tetap hitungannya pakai hitungan suci. Kalau sampai 10 tahun nggak haid, tetap hitungannya pakai hitungan suci. Jadi dia nunggunya 10 tahun. Ya toh, ngeri. Solusinya gimana Gus? Saya ditanya. Solusinya datang ke dokter. Datang ke dokter, minta obat agar darahnya lancar lagi. Ada sekarang, kedokteran sudah semakin canggih. Lah kalau ada orang sekarang umur sampai 20 tahun enggak haid, ya abali ke perawan lagi akhirnya. Gitu. Tapi perawan umur 60 tahun. Itu hebatnya. Tapi di sini ada juga wakila khamsuna, ada yang mengatakan menopause itu umur 50 tahun sudah dianggap menopause. Ini pendapat yang Yang kedua, tapi pendapat yang ashah adalah 62 tahun. Ini penting di masyarakat karena memang banyak sekali kasus-kasus seperti ini, dia tidak nunggu pakai suci karena haidnya lama, akhirnya dia nunggunya pakai bulanan. Kira-kira seperti itu. Semoga diberikan ilmu yang barokah, manfaat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
asyhadu an